Shalom Jemaat DSCM yang dikasihi Tuhan, DSCM Bangil dan Pasuruan dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah kita secara online. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian senantiasa di dalam keadaan yang luar biasa, senantiasa di dalam penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, tiada kekurangan suatu apapun. Amin. Haleluya. Mari pada hari ini kita membawa hati kita. Kita bawa yang terbaik buat Tuhan kita. Sungguh hati kami bersyukur ya Tuhan. Kami punya Allah seperti Engkau. Engkau sahabat dan kekasih kami. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang membuat kami mampu menghadapi setiap persoalan di dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami membawa ucapan syukur kami, membawa pengagungan kami, pujian kami yang terbaik hanya bagi-Mu. Biarlah Engkau bertata di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Biarlah Engkau boleh disenangkan melalui pujian dan penyembahan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu.
Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Mari Bapak Ibu di rumah angkat suaramu untuk Tuhan, sebab pengorbanannya luar biasa di dalam kehidupan kita. Sungguh besar, haleluya Tuhan. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Amin. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar
sungguh termulia, sungguh luar biasa. Kau sungguh indah, tak tergantikan di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Allah yang peduli, Allah yang mengerti, tak pernah kau tinggalkan, tak pernah kau lupakan. Selalu kami dalam pandangan-Mu, selalu kami dalam penyertaan-Mu. Sebab itu kami bersyukur. Terima kasih. Kami bawa yang terbaik Tuhan, ucapan syukur, ucapan syukur kami. Terima kasih Bapa, Thank you. terima kasih. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Karena Yesus, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Haleluya Tuhan, Engkau anugerah terbesar dalam kehidupan kami. Kami mau memuji Engkau, memuji Engkau, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Lebih dan lebih lagi. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa.
Dia Allah yang luar biasa. Datanglah dan bertahtalah Tuhan. Engkau kuat, Engkau berkuasa di tempat ini, hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita satukan hati di dalam doa. Engkau Allah yang kami puji, Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kekuatan di dalam kehidupan kami. Engkau yang meneguhkan setiap hati kami. Bapa, berbicaralah melalui firman yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Kami percaya Tuhan,
firman-Mu ya dan amin. Kami percaya Tuhan, walaupun kami tidak bisa melihat. Kami percaya sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Pakai setiap kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di akhir zaman ini. Begitupun Tuhan, jika sebentar kami akan memberikan persembahan kami, setiap taburan ini Bapa, kuduskan supaya layak dan berkenan di hadapan-Mu. Ajar setiap kami untuk memberi dengan sepenuh sukacita yang berasal dari dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita katakan, amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kekuatan di hidupku, Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. sebab Kau kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Dan aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali, bertemu bersama dengan saudara-saudara seiman dalam ibadah streaming pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai mendengarkan firman dan membaca firman, marilah kita berdoa terlebih dulu.
Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Hari ini kami boleh bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang duduk manis di rumah, bahkan yang melayani kami di sini untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, urapi semua yang mendengarkan firman ini, supaya setiap pemberitaan firman boleh menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini kita melihat bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan pada zaman normal baru. New normal yang dicanangkan oleh pemerintah. Sebagaimana kita ketahui bahwa new normal bagi ibadah akan diputuskan boleh memakai kembali sarana ibadah pada fase 4, yaitu tanggal 6 bulan 7 bulan Juli 2020. Kalau kita melihat kebiasaan hidup orang-orang yang ada di luar sana, maka kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang ada di luar sana sepertinya tidak punya pengharapan untuk menyongsong new normal ini. Karena itu beberapa hari kita bisa melihat adanya kekhawatiran daripada pemerintah maupun pemerintahan dunia akan adanya resesi global yang terjadi di dunia ini. Namun satu hal yang kita menjadi heran, bagaimana saya melihat kehidupan anak-anak Tuhan atau orang percaya yang kelihatannya mereka tetap menikmati hidup di mana orang lain menjadi gelisah, akan tetapi anak-anak Tuhan sungguh luar biasa, mereka tenang, mereka tetap bersukacita di dalam kewaspadaan pada zaman new normal ini. Kalau kita melihat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka banyak orang itu mengatakan demikian. Kehidupan orang Kristen itu aneh, tidak masuk akal. Mengapa demikian? Saudara, karena ada beberapa firman Tuhan, bahkan banyak daripada firman Tuhan mengatakan, firman itu mengatakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan, sebab pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Melihat firman ini, maka kita itu juga merasa bahwa ini adalah firman yang diperkatakan oleh Tuhan. Maka kita boleh melihat ini aneh. Bahkan kalau ada orang yang meminjam, berhutang kepada kita, maka firman Tuhan mengatakan, jangan kamu menagih hutang dengan paksa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apalagi hutang, apalagi sekarang yang kita alami ini zaman new normal, maka kita melihat bagaimana kehidupan orang Kristen itu, kami lihat rata-rata orangnya tenang, tetap menjalani hidup ini dengan bahagia. Amin Bapak Ibu. Apa yang menjadi penyebabnya? Maka firman Tuhan akan saya ambil dari 1 Timotius pasalnya yang keempat. 1 Timotius pasalnya yang keempat. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-8. Yang demikian bunyinya. 1 Timotius pasal yang keempat. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata kita adalah orang-orang yang percaya ini tidak hidup menurut apa yang kami lihat, tetapi kita hidup menurut janji Tuhan. Sebab dikatakan latihan yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita usahakan secara dunia ini, itu sangat terbatas gunanya.
Akan tetapi ibadah, Tuhan mengatakan ibadah itu mengandung janji yang baik untuk hidup sekarang dan hidup pada yang masa akan datang. Karena itu saudaraku, kita tahu bahwa apapun yang terjadi, kegalauan baik rumah tangga maupun yang ada di dunia ini, yang ada di dalam pemerintah ini, kegalauan yang ada itu, kita tetap hidup dengan pengharapan akan janji Tuhan. Karena itu firman hari ini akan saya beri judul Hidup Karena Janji. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup karena janji berarti itu adalah kata-kata yang menyebabkan kita menjadi damai. Termasuk saudaraku, anak-anak Tuhan yang mendapatkan itu dalam 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-8. Jadi kalau orang hidup dengan usaha di dunia ini dikatakan terbatas gunanya. Akan tetapi ibadah itu mengandung sesuatu yang baik, mengandung janji untuk hidup sekarang maupun pada masa yang akan datang. Oleh karena itu dalam firman hari ini kita bisa melihat bagaimana kita tetap mengingat janji Tuhan. Sebab Tuhan itu tidak pernah berdusta. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan itu tidak pernah berdusta. Janji Tuhan apalagi tidak pernah berdusta. Bahwa kita hidup di dalam ibadah yang penuh pengharapan untuk masa hari ini dan kehidupan yang masa yang akan datang. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengupas sedikit apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Dikatakan kita hidup karena janji. Apakah janji itu? Ternyata janji itu adalah persekutuan, persetujuan antara kedua belah pihak. Jadi kalau antara pihak A sama pihak B, maka kalau mengadakan perjanjian itu mereka mengadakan persetujuan yang ditaati oleh kedua belah pihak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat persetujuan yang antara manusia dengan Tuhan, maka kita akan mengingat apa yang menjadi janji Tuhan kepada umat manusia atau orang percaya. Persetujuan antara Tuhan dengan kita umatnya yang percaya. Kalau kita lihat di kitab Alkitab ini, banyak sekali janji Tuhan kepada umat manusia. Yang pada zaman perjanjian lama itu Tuhan mengadakan perjanjian dengan umat Israel. Dan pada saat ini dan masa yang akan datang, Tuhan masih berjanji kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Amin Bapak Ibu. Namun hari ini kita akan melihat apa yang menjadi alasan bahwa kehidupan orang percaya itu tidak boleh gelisah, tidak boleh khawatir, tidak boleh takut. Karena kita hanya mengingat janji Tuhan. Sebab Tuhan itu janjinya ya dan amin, dan Tuhan tidak pernah berdusta. Amin. Begitu banyak janji Tuhan kepada orang-orang yang percaya, baik di masa perjanjian lama maupun perjanjian baru. Begitu banyak. Namun kalau kita bahas semua, maka waktunya tidak akan cukup. Karena itu kita akan membahas satu hal, yaitu 2 janji Tuhan di perjanjian lama dan 1 janji Tuhan di perjanjian baru. Yang pertama saudaraku, Tuhan berjanji apa kepada manusia? Kalau di perjanjian lama kita ingat janji Tuhan pada perjanjian lama, yaitu Allah berjanji kepada Nabi Nuh, yaitu bumi tidak akan dimusnahkan atau dibasmi dengan air bah lagi. Itu janjinya Tuhan. Dan ini Allah memberikan satu tanda. Allah memberikan tanda kepada manusia bahwa bumi ini tidak akan hancur oleh karena air bah. Yaitu pada Kejadian pasalnya yang ke-4, ke-9, ayatnya yang ke-8 sampai ke-13. Kejadian pasal 9 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ke-17. Di sini Tuhan berjanji dengan memberikan suatu tanda, yaitu Tuhan memasang busur. Tahu ya busur yang seperti untuk manah, memasang busur di langit yang dinamakan pelangi.
Jadi kalau kita tahu pelangi di langit yang mestinya itu tidak ada kemudian ada, maka kita berpikir bahwa pelangi itu merupakan hadiah daripada Tuhan supaya kita mengingat akan janji Tuhan. Pelangi itu biasanya timbul atau nampak pada saat hujan rintik-rintik di sore hari, yaitu suatu gambaran warna yang seperti busur berwarna-warna di langit. Mari kita melihat apa yang dikatakan Tuhan dengan adanya busur yang ada di langit itu atau pelangi yang ada di langit. Mari kita baca firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang berada dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi, yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Ayat 11, maka ku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Ayat yang ke-12, dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-13 berbunyi demikian, busurku akan kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku di bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah firman Tuhan kepada kita bahwa Tuhan tidak akan membinasakan atau membinasakan bumi, menghancurkan bumi dengan air bah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berarti kalau busur itu kita nampak busur di sore hari itu, ada busur yang dipasang Tuhan di langit, maka itu merupakan tanda bahwa kita mengingatkan Tuhan bahwa dengan adanya busur, Tuhan tidak akan membinasakan kami dengan air bah lagi. Jadi kita mengingatkan Tuhan. Demikian sebaliknya, Tuhan juga mengingatkan kita bahwa kita tidak dibinasakan dengan air bah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena itu kalau kita melihat adanya suatu tsunami besar-besaran yang memakan daerah yang luas dan menyebabkan hancurnya struktur bumi maupun kehidupan manusia, maka itu tidak akan melebihi seperti kejadian air bah pada zaman Nuh. Kalau zaman Nuh, air bah itu meliputi seluruh bumi, sehingga tidak ada satupun yang hidup kecuali keluarganya, Nuh dan istrinya, yaitu 3 istri, 3 menantu Nuh dan istrinya. Hanya 8 itu yang hidup, 8 orang yang hidup beserta dengan binatang-binatang yang dibawa Nuh di dalam perahu. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat, walaupun bencana alam di mana-mana, namun ingat, kita tidak akan dibinasakan dengan air bah. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi, saya melihat adanya kemarin ada pengumuman dari BMKG bahwa terjadi gempa bumi di mana-mana di seluruh bumi. Maka kita juga harus mengingat, oh ternyata bukan air bah. Saya melihat foto-foto yang ada di kamar saya, itu foto yang saya pampang. Foto-foto itu miring semua begini, saudara. Saya berpikir, ada apa ini? Ternyata foto-foto itu miring. Dugaan saya karena bumi itu bergoncang. Persis seperti yang diumumkan BMKG, adanya goncangan-goncangan kecil di seluruh bumi ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu janji Allah yang pertama, yaitu Tuhan tidak akan membinasakan bumi dengan air bah lagi yang meliputi seluruh bumi.
Yang nomor 2, janji Allah yang kedua ini terjadi pada zaman perjanjian lama, yaitu pada saat Abraham hidup. Abraham hidup dengan keturunannya itu mendapatkan janji daripada Tuhan. Apa janji itu? Janji itu kepada Abraham bahwa setiap orang yang mengikut Abraham, kalau dia itu laki-laki, baik Abraham sendiri maupun budak-budaknya, maka dia harus disunat secara fisik, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Setelah disunat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Abraham mendapatkan hadiah nama baru, di mana Abraham tidak, nama aslinya Abram. Setelah disunat, maka ditambah huruf H di tengahnya menjadi Abraham. Dan huruf H yang ditaruh di tengah-tengah nama Abraham itu mempunyai arti harapan. Jadi Abraham adalah Abram yang mempunyai pengharapan. Kejadian pasal 17 ayatnya yang keempat kelima mengatakan demikian. Dari pihakku, ini kata Tuhan, ya. Inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah bangsa besar. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah bangsa besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman ini berlanjut pada ayatnya yang ke-9 sampai 12. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta seluruh keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi tidak hanya manusia yang berjanji antar manusia, tetapi Tuhan berjanji dengan kita dan kita juga berjanji kepada Tuhan sebagai umatnya yang percaya. Ayat yang ke-11 dikatakan demikian, haruslah dikerat kulit khatanmu dan itulah yang akan menjadi tanda antara perjanjianku dan perjanjianmu. Anak yang berumur 8 hari harus disunat, yaitu setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, di antara semua laki-laki yang mengikut Abraham, baik dari golongan keturunan Abraham maupun orang-orang yang tinggal di rumah Abraham, mereka harus disunat. Itu janjinya Tuhan. Mengapa demikian, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Ya, tentu sunat itu mempunyai arti yang luas. Sekalipun Yesus yang hidup pada zaman perjanjian baru itu disunat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun banyak orang-orang yang percaya tidak disunat. Karena apa? Karena ada firman tambahan yang Tuhan berikan melalui hambanya, yaitu pada Roma pasal 2 ayat 28 sampai 29 yang mengatakan demikian, sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, secara fisik. Ayat 29, tetapi orang Yahudi sejati ialah orang yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat dalam hati. Ingat saudara, sunat dalam hati itu yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat Roma, bukan secara hurufiah, maka pujian yang datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang dikatakan sunat pada zaman perjanjian baru ini bukan hanya sunat secara lahiriah, tetapi yang dipentingkan Tuhan adalah sunat hati.
Apa artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan? Sunat hati berarti membuang semua kotoran atau semua dosa dan di dalam hati yang jahat. Harus dibuang, harus dikerat supaya yang ada di dalam hati kita adalah sesuatu yang bersih di mana kotoran dosa sudah dibuang. Amin Bapak Ibu. Jadi hari-hari ini janji Tuhan di zaman perjanjian baru, jangan khawatir. Kalaupun engkau akan sunat, sunatlah hatimu ini. Supaya di dalam hatimu tidak ada sesuatu yang jahat. Bersih, suci, kudus itu yang Tuhan mau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka orang yang disunat ini nanti Tuhan, saudara, itu mempunyai hidup dalam kedewasaan rohani. Nanti kita melihat bagaimana Yesus pada hari yang ke-8, Yesus dibawa ke bait Allah sesudah lahir. Kemudian dia di sana bertemu dengan nabiah dan juga orang yang diberkati Tuhan, yang menunggu kedatangan Mesias di bumi ini. Yesus dibawa ke bait Allah untuk disunat. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita yang penting bukan sunat secara lahir, namun sunat secara hati. Amin Bapak Ibu. Janji Tuhan yang ketiga kepada manusia, saudaraku, yaitu bagi kita semua orang yang hidup di dunia ini pada masa sekarang dan masa yang akan datang, itu menerima janji daripada Tuhan. Kita baca firman Tuhan dari 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3, apa yang menjadi janji Tuhan kepada kita yang hidup di dunia masa sekarang ini. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ke-13. Demikian firman-Nya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap, dan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat yang ke-11. Jadi jikalau segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Berarti sunat secara hati. Betapa harus salehnya, betapa harus sucinya kamu harus hidup. Ayat ke-12. Yaitu kamu yang menantikan percepatan kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa, dan api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ayat yang ke-13, tetapi sesuai dengan janji Tuhan, kita menantikan langit baru dan bumi baru di mana terdapat kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, janji Allah yang ketiga, yaitu janji kepada umat di perjanjian baru ini, baik masa sekarang maupun akan datang, yaitu kerinduan bagi kita yang telah menguduskan, menyucikan hidup kita, hati kita. Sunat secara hati, saudaraku, sunat secara hati untuk mendiami suatu tempat yang dinamakan langit baru, bumi baru. Apakah langit baru, bumi baru? Yaitu suatu kediaman yang sungguh nyaman, di mana Yesus berada, maka kita pun berada. Dikatakan di sana tidak ada kertak gigi, tidak ada ratap tangis. Berarti kehidupan di sana dipenuhi oleh damai sejahtera. Masa sekarang dan masa yang akan datang. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, oleh karena itu, kalau orang bilang maka kehidupan orang Kristen itu aneh. Karena apa? Karena kita hidup dengan janji Tuhan. Kita hidup karena janji Tuhan. Kita akan mendapatkan suatu yang kelak, dan hari ini yang terjadi, hidup di dalam kehidupan baru sebagai orang percaya. Karena itu, walaupun hari ini kita sudah mengalami suatu hidup dalam normal baru atau new normal, maka apapun yang terjadi di sana, kita tetap berpegang pada janji Yesus. Amin. Kita akan hidup di suatu
masa yang tidak ada kertak gigi penderitaan maupun ratap tangis. Di dalam menyikapi ini, marilah kita sebagai umat percaya mengaminkan. Kita tidak akan takut lagi, tetapi tetap berjaga-jaga supaya kehidupan kita tetap sehat, tetap normal, bahkan kita tidak akan kekurangan suatu apapun. Amin. Karena itu saudara, sebagaimana apa yang dikatakan Tuhan di dalam janjinya, maka sebentar lagi kita akan menerima sesuatu, yaitu sakramen perjamuan kudus, di mana janji Tuhan apabila kita melakukan perjamuan kudus, maka kita akan menerima tubuh dan darah Kristus, supaya Yesus atau Roh Allah berada di dalam kita, dan kita juga bersama-sama dengan Allah di surga. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum menerima perjamuan kudus. Kita berdoa untuk roti dan anggur yang sudah tersedia di rumah masing-masing jemaat maupun yang ada di tempat ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang hari ini Tuhan berikan kepada kami. Kami tidak takut lagi Tuhan, sebab sebentar lagi kami akan menerima sakramen perjamuan kudus. Sebab firman-Mu mengatakan, ketika kita menerima sakramen perjamuan kudus, maka Tuhan ada di bersama kami dan kami bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap roti dan anggur yang sudah tersedia untuk dimakan oleh jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, roti dan anggur yang sudah Tuhan persiapkan di rumah, mari kita siapkan supaya kita bisa menerima sakramen perjamuan kudus ini bersama-sama.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkat roti di atas kepala. Firman Tuhan mengatakan, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, maka ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini adalah untuk hidup di dunia ini. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Tuhan Yesus juga berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Rasul Paulus berkata, apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Pecah-pecahkan dan makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah saudara minum sakramen perjamuan kudus ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas kasih dan anugerah-Mu. Kami telah menerima sakramen perjamuan kudus ini Tuhan. Berkati setiap kami yang menerimanya, untuk mengingatkan kita bahwa Engkau telah berkorban bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibadah telah selesai. Lakukan perintah Tuhan dengan sebaik-baiknya di dalam hidupmu sehari-hari. Sebab Dia telah berjanji kepada kita dan kita hidup oleh karena janji Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita tatang kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Bapa di surga, inilah
anak-anak Tuhan yang hari ini mengangkat tangannya ke surga. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang berada di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing dengan berkat damai sejahtera daripada Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang tiada pernah berubah, dan kuat kuasa persekutuan dengan Rohul Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai kekal selama-lamanya. Semua yang sudah menerima berkat, mari bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan kolekte, diakonia, perpuluhan, misi, maupun ucapan syukur, bisa memberikan persembahan dengan mengumpulkan ke ketua kelompoknya, atau juga bisa mengirimkan ke rekening kas bendahara gereja.